Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan Kenapa? panutan Oleh karena itu kita harus waspada. menjadi Wakapolri dan selanjutnya sebagai perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Assalamualaikum teman-teman pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Salah satu cara agar UMKM bisa naik kelas adalah dengan melakukan kegiatan ekspor. Tapi kalau mendengar mengenai ekspor, sepertinya kedengaran sulit, harus melakukan hal-hal yang besar. Nah, karena itu saya akan bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya ekspor itu dan bagaimana potensi ekspor di Sulawesi Selatan saat ini. UMKM yang ada di Sulsel potensinya seperti apa? Saya mengundang adik saya fungsional ahli pertama Bea Cukai Makassar, Evi Kurniawan Taha. Assalamualaikum Evi. Waalaikumsalam Kak. Selamat datang dari Timur untuk Indonesia. Terima kasih sudah diundang. Nah, saya lihat nih Evi sebagai perwakilan dari Bea Cukai Makassar kemana-mana nih dan gencar melakukan sosialisasi terkait ekspor itu mudah, ekspor itu gampang. Ekspor itu memang mudah. Ya, kenapa sekarang nih Bea Cukai melakukan sosialisasi terkait ekspor? Kan dulu tuh saya tahunya ekspor itu tugas-tugas kepabeanan kan. Nah sekarang kok tiba-tiba gencar untuk mendorong ekspor? Oke. Pertama, saya tadi menyampaikan lagi bahwa ekspor itu pertama memang mudah. Sebentar kita bahas memang mudah. Kemudian kenapa Bea Cukai itu sekarang banyak terlihat di mana-mana mendorong untuk kegiatan ekspor. Salah satu mungkin karena kita lagi di masa pandemi, kita lagi di masa pemulihan, sehingga semua unit, semua orang, semua kementerian di negara ini harus ikut berjuang bersama-sama untuk memulihkan perekonomian nasional. Kemudian dari internal DJBJ sendiri ada perubahan visi. Dulunya visi Bea dan Cukai itu yang pertama adalah mengumpulkan penerimaan negara, revenue collector. Kemudian community protector, pelindungan masyarakat. Pertama jangan sampai ada narkotika masuk. Kemudian barang-barang yang dilarang. Nah, kemudian yang visi yang terakhir adalah trade facilitator dan industrial assistant. Kita memfasilitasi perdagangan dan mengasistensi industri. Itu dulu. Nah, visi ini sekarang dibalik. Visi yang ketiga menjadi visi yang utama. Bahwa sekarang peran Bea Cukai tidak lagi fokus melulu pada pengumpulan dan penerimaan negara, kemudian menjaga masyarakat, tapi juga harus lebih mengutamakan industrial assistant dan trade facilitator ini. Sehingga apa? Ekonomi di masyarakat bisa berputar. Karena ke depan dengan konsep perdagangan bebas yang sekarang diusung banyak negara, penerimaan negara dari sektor kepabeanan itu lama-lama akan hilang. Kita akan bisa bersaing kalau industri kita kuat di dalam negeri. Makanya di situ ada perubahan, ada visi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke depan akan mendorong itu. Makanya kita mendorong nih kegiatan-kegiatan ekspor. Nah, mendorong kegiatan-kegiatan ekspor, utamanya untuk UMKM ya, UMKM. supaya dia naik kelas bisa ekspor. Tapi kan kalau bilang ekspor itu jual ke luar negeri kan kayaknya sulit ya. Nah, tadi dikatakan digencarkan ekspor itu mudah. Bagaimana maksudnya ekspor itu mudah? Ekspor, jadi kalau kita bicara ekspor kan ini mikirnya sulit dulu pertama. Padahal ekspor itu sama saja dengan perdagangan biasa, jual beli ada yang membeli, ada yang menjual. Ketemu harga dia terjadi transaksi. Yang membedakan ini ada batas negara. Transaksinya tidak ketemu tapi pengiriman darat maupun udara. Nah, kenapa saya kira mudah?
Kalau dulu orang mau ekspor, mereka harus jalan ke luar negeri, ketemu buyer di mana-mana. Sekarang kan dengan teknologi sangat mudah. Bahkan beberapa eksportir itu tidak ketemu lagi dengan calon pembelinya, cuma Zoom meeting, ketemu meeting, kemudian produknya saling lihat di web. Beberapa eksportir UMKM di Sulsel mendapatkan buyer dari websitenya. Mereka modal punya stok barang di sekitarnya, bahkan bukan punya dia, tapi di sekelilingnya banyak produk-produk. Nah, dia coba bikin websitenya, dia bisa bikin media sosialnya dan dapat pembeli, dapat buyer. Berarti kita masuk e-commerce itu sudah ekspor gitu, dengan ada pembeli dari luar negeri. Iya. Gitu. Jadi ekspor itu bukan berarti harus satu kontainer. Kita jual di Sulsel ini ya, saya di Sulsel ini jangan salah. Ada kita tahu helm yang gimbal itu yang kayak alien, Alien versus Predator itu ada kan, tahu kan? Nah, helm itu diproduksinya di Baru. Ekspornya ke seluruh dunia. Orang Baru helm, tahu helm. Tahu helm Predator. Pasti orang Baru tidak tahu kan kalau produksinya di Baru. Tidak tahu kan? Tidak tahu. Itu diekspor menggunakan kantor pos. Jadi dikirim ya, karena pesanan pakai e-commerce satu kotak, satu buah seluruh dunia. Itu ekspor. Itu sudah disebut ekspor. Kopi luwak di Malino, kalau setelah ke Malino, setelah lapangan Baratayuda ya, lapangan tentara itu kan, sebelah kiri ada kopi luwak Malino. Ekspornya ke Jepang, Australia, ke beberapa negara. Ya 1 kilo, 2 kilo. Kan kalau kopi luwak kontainer kan itu luar biasa, luwaknya berapa ekor nih kan. Nah ini tapi rutin. Jadi tidak mesti bahwa ekspor itu harus langsung satu kontainer, enggak mesti. Memang untuk saat ini yang banyak berkembang sektor UMKM, ekspor ya tadi sedikit kecil tapi continue. Di Goa ada ekspor Jepang ini gitar Minrai. Gitar Minrai itu seperti apa? Gitar ini di ekspornya ke Jepang. Salah satu produk. Jadi kita pun orang di sini nih pasti nggak pernah tahu gitu bahwa produk yang seperti itu ada di sekitar kita. Itu baru yang namanya, itu baru hasil kerajinan kan, hasil kerajinan ini rumahan kan. Belum lagi kita melihat potensi alam kita di Sulawesi Selatan yang luar biasa. Saya kebetulan karena di Bea Cukai melihat data ekspor, kemudian mempelajari proses-proses ekspor, kadang geleng-geleng kepala juga. Sepertinya apa yang ada di pekarangan kita adalah produk ekspor. Serius? Daun pisang ekspornya ke Jepang. Kemudian kemarin tempe juga ke Jepang. Daun ketapang, tahu daun ketapang yang buahnya itu kadang kalau waktu SD saya di kampung itu dibelah itu, kemudian bagian dalamnya itu kan kacang itu kan, rasa kacang lah. Daunnya itu kan untuk obat ikan cupang. Kalau tidak percaya dia produk ekspor, jangan produk ekspor, cari di sekarang di e-commerce. Enggak apa-apa kita sebut ya, contoh di Tokopedia atau Shopee, di situ cari di situ. Air daun ketapang pasti ada dan harganya mahal. Itu sudah produk ekspor juga. Jangan ikan cupangnya pun itu produk ekspor. Cuman kita belum tahu. Yang ada adalah kadang, oh itu produk ekspor ya. Langsung terus nanya, ada pembeli enggak? Ada buyer enggak? Saya langsung mau jualan seperti itu. Padahal ada teman contoh yang jualan cupang ini, dia melalui sebuah proses tahapan. Dia pelihara cupangnya, kemudian dia belajar melalui internet juga, YouTube, dia variasi warna dan dia bisa dapat, kemudian dia jual. Dan bayangkan kalau kita di pinggir-pinggir jalan berapa harganya? 30.000, 10.000, 50.000 sudah mahal. Dia bisa menjual dengan harga 2.500.000 satu ekor. Wow. Itu dia ekspor ya. Ekspor. Tapi tadi tidak bisa kita, namanya dagang ya. Namanya dagang, kita punya produk terus kita bawa ke pinggir jalan saja belum tentu langsung dapat pembeli. Kita harus yang pertama adalah tahu dulu produk kita keunggulannya apa. Jangan sampai kita beli ini, tapi kita pun tidak tahu produk kita bagus atau tidak, bisa tidak bersaing. Jangan sampai di 1 meter dari kita ada yang jual produk yang lebih bagus dan lebih murah. Nah, kalau punya produk itu untuk diekspor tadi
dibilang sama Evi harus tahu dulu produknya, atau haruskah ada pemasaran di dalam negeri dulu baru bisa diekspor, atau seperti apa? Tidak mesti ada pemasaran di dalam negeri, tidak mesti. Tapi pemasaran di dalam negeri itu tentu pertama juga untuk mengetahui bahwa pasar menerima produk kita. Tapi ingat bahwa pasar di dalam negeri belum tentu sama dengan di luar negeri. Belum tentu. Sekarang saya diskusi dengan beberapa teman. Kita kan banyak di dalam negeri saat ini masih senang dengan produk-produk yang massal kan, yang karena dia lebih murah kan. Kalau di luar negeri sudah tidak. Ada perubahan. Mereka mencari produk-produk yang dibuat di rumah, yang natural, kembali ke alam. Jadi ada perubahan, ada perbedaan sudut pandang dalam melihat produk. Interestnya sekarang sudah berubah. Jadi ada apa istilahnya ya? Bisa jadi produk kita bisa tidak laku di dalam negeri, tapi produk itu dicari di luar negeri. Berarti tidak perlu terkenal dulu di dalam negeri Tidak ya. mesti. Yang penting memenuhi syarat. Contoh tadi saya sebut yang helm itu kan, ada nggak yang beli di Sulawesi Selatan itu? Tapi itu dikirim terus. Nah, kriteria atau syarat produk itu bisa dijual di luar negeri itu apa? Nah, saya ada satu penyampaian ini dari salah satu eksportir besar kopi di Sulsel. Dia menyebut seperti ini. Kamu punya grade kopi grade A, grade D, grade C, grade D, grade E, semua itu ada pasarnya di luar negeri. Jangan berpikir bahwa yang punya pembeli itu cuma grade A di luar negeri. Semua ini punya pasarnya masing-masing. Ada yang nyarinya grade, ada yang nggak nyarinya bukan grade A, kan ada yang nyarinya memang grade bawah untuk dia campur umpamanya, atau untuk dia jual dengan harga yang lebih murah. Jadi tidak mesti bahwa dia mencapai requirement tertentu. Nah, saya sarankan seperti ini ke banyak orang, apalagi anak-anak muda ini kan, kita galakkan ini anak-anak muda karena yang bisa menggerakkan terus terang UMKM ini anak muda, kreativitasnya luar biasa. Pertama, bangun brand cerita produk di media sosial, tapi jangan bohong. Contoh seperti ini, kamu menceritakan kopi umpamanya, jangan tentang kopinya saja, tapi tentang alamnya, historinya. Ada contoh yang disampaikan, ada yang bahwa kopi ini dipetik oleh ibu-ibu, cuman ibu-ibu pekerjanya untuk menghidupi keluarganya di kampung. History itu naik kalau di luar negeri. Contoh kalau saya bisa menyebut contoh yang bisa ditiru sama anak muda ya, contohlah salah satu eksportir baru kita yang kemarin ekspor ke Amerika, Aluk Coffee. Silakan Instagramnya di searching. Dia memberikan menceritakan produknya itu bukan cuma kopi tapi budaya, Toraja. Kan kalau ekspor kopi ini kan bisa disebut pasarnya sudah banyak ini, pemasoknya sudah sangat banyak kan, pemain besarnya sudah banyak. Kok apa mungkin orang-orang masih bisa masuk menjual produk? Contohnya dia kena dapat pesanan 20 ton dan ini akan naik lagi pesanannya. Dan luar biasanya dia advance payment, dibayar dulu 100%, kemudian produk berangkat. Itu kepercayaan. Nah, dia bangun produk itu, dia bangun cerita itu di media sosialnya. Silahkan cari di situ di bawah. Yang dia bangun budayanya, cerita budayanya. Orang Toraja dengan pakaian tradisionalnya metik kopinya. Kemudian dia gambarkan orang membersihkan kopinya di bawah tongkonan itu. Kan luar biasa bagi orang-orang barat, orang di luar sana untuk melihat ini. Itu bisa ditiru. Jadi bukan cuma menampilkan, kadang kan ini ya ada yang jual kita lihat di Instagram yang bangun brand ya. Yang dijual ya kopinya toh. Dia tidak memperlihatkan behind the scene-nya. Padahal orang luar itu mencari. Jadi jual historinya, ceritanya, itu yang sekarang salah satu pemikat ya, daya tarik buat orang luar untuk membeli produk dalam negeri. Nah, untuk menjual produk dalam negeri kan tadi katanya bisa satuan nih, dengan jual lewat e-commerce juga udah bisa. Tapi bagaimana dengan syarat-syarat legalitasnya itu bagaimana? Syarat legalitas ini terus terang kalau tadi ekspor itu mudah, ini sangat mudah.
Kenapa? Karena orang di depan komputer saja sekarang sudah bisa mendapatkan entitas sebagai ekspor. Dengan undang-undang terbaru kan, orang 50.000 sudah bisa mendirikan PT perorangan. Mendaftar ada, silahkan searching caranya di internet. Setelah itu mendaftar NIB. Setelah dapat NIB itu kan di depan komputer semua lewat OSS kan, oss.go.id. Setelah dapat NIB, secara subjek dia sudah disebut sebagai eksportir bis. Nah, kemudian kita bicara produk. Nah, produk ini ada yang bisa langsung diekspor, ada yang butuh perizinan. Kalau dia hasil laut, dia butuh izin. Kalau yang kebanyakan kita di Sulawesi Selatan ya, hasil laut ya butuh perizinan dari BKIPM. Kemudian kalau dia hasil pertanian, dia butuh dari karantina pertanian, fitosanitarinya. Padahal prinsipnya cuma 2 ini. Kalau di Sulawesi Selatan, Pertanian dan kelautan. pertanian dan kelautan. Tapi kalau produknya sudah produk jadi, tidak butuh izin-izin lagi. Helm tadi ya langsung ekspor. Oh, gitu. Kalau dia produk-produk yang sudah diolah sudah jadi nggak butuh izin ekspor. Tapi kalau dia semakin raw, semakin dia semakin dia Bahan bahan mentah, dia izinnya semakin banyak, bahkan dilarang. Itu sekarang konsepnya. Kemudian ada beberapa produk, ada 4 produk yang kalau dia diekspor dia dikenakan biaya keluar. Yang lain enggak. Apa aja? Biji coklat, kalau ekspor biji coklat. Bijinya coklat. Kalau biji coklat, kalau sudah dipecah, dihancurkan, dijadikan liquid coklat, enggak. Oke. Kemudian kayu dengan potongan tertentu, kalau gelondongan dilarang. Kemudian kelapa sawit dan turunannya, CPO dan turunannya. Itu sekarang yang banyak ramai dibahas kan. Nah, boleh dulu, tapi kan udah boleh sekarang lagi, boleh. kan? Tapi biaya keluarnya itu banyak tuh. Oh, gede ya. Gede itu biaya keluarnya. Jadi setiap diekspor dia kena biaya keluar. Kemudian barang mineral dengan konsentrat tertentu. Nah, ini boleh. Tapi biayanya Harus dikenakan biaya keluar. Karena tadi diharapkan supaya diolah di dalam negeri. di dalam negeri. Oke, nah tadi ngomongin bahan mentah dan bahan jadi. Bagaimana sih selama ini Evi melihat atau Bea Cukai melihat potensi ekspor di Sulsel? Apakah masih dominan raw material atau sudah banyak yang mengarah ke bahan jadi? 80% ekspor kita masih hasil alam. Hasil alam. Gini, saya ingin mengajak semua kita. Saat ini kita mungkin ya pedagang-pedagang besar semua ini pengepul dan sudah berada di zona nyaman. Ngapain sih saya ekspor kalau saya sudah bisa memasok penghasilan rutin dari memasok barang mentah kemudian diekspornya barang mentah. Tapi apa ia akan begitu terus? Harapannya kan ada value yang meningkat. Masa dari zaman VOC gitu dulu kita dijajah kan, ekspornya apa? Merica kan, merica putih, lada kan lada. Sampai sekarang kita masih ladanya masih sama yang dulu waktu kita dijajah itu. Kita belum meningkat ke ekspor. Apakah dia bubuk, sudah diolah jadi bumbu? Ini kan ini sebenarnya butuh ini saja, butuh keinginan untuk itu. Karena memang saat ada proses perubahan seperti itu ya, ada ibaratnya ada gejolak lah. Adaptasi susah, ya. Lagi. Nah, makanya saya sebut tadi yang bisa menggerakkan ini anak muda. Ya. Karena pemikiran mereka lebih terbuka. Pemikiran kita lebih terbuka, kemudian mindset terkait teknologi juga terbuka. Ada saya cerita salah satu eksportir di Pinrang. Selama ini orang ekspor kemiri, orang ekspor hal seperti itu diekspor gelondongan kan, karung kan. Nah, dia bisa masuk ke pasar ke swalayan di Hong Kong kalau tidak salah. Di sana kan banyak banyak pekerja-pekerja kita yang lidahnya pasti nyarinya lidah lokal, lidah kebiasaannya di Indonesia kan. Nah, dia bisa masuk ke sana, masuk produk. Kemiri-kemiri tadi tidak lagi diekspor dalam karungan, tapi sudah di wrapping yang siap jual di swalayan. Ini peningkatan kan sudah di di vakum itu. Jadi dia sudah masuk bisa langsung dijual ke swalayan. Nah, itu potensi luar biasa untuk bisa sekedar untuk seperti itu. Kenapa? Karena contoh sekarang musim haji. Di sana kan travel umpamanya dia sudah punya hubungan dengan hotel kan, ya, sudah punya koneksi kan. Nah, paling tidak kan mereka mencari produk.
Nah, itu ada di sekitar kita. Sekarang kendalanya apa aja nih supaya ekspor kita tuh berubah mindsetnya dari raw material ke bahan jadi? Kan kita punya banyak ya raw material dari Sulselyan seperti tadi dibilang. Kaya sekali. Hampir semua di halaman kita itu bisa diekspor. Nah sekarang sudah banyak belum sih anak-anak muda yang bergerak ke arah sana tuh, mengolah bahan jadi dari raw material dan kemudian diekspor? Kalau dari kegiatan-kegiatan kita kemarin banyak yang tertarik, sudah banyak ini. Karena memang kendalanya tadi sudah disebut. Kendala utamanya mindset. Itu dulu, mindset dulu. Nah, kemudian kita harus bisa membangun apa istilahnya, menceritakan produk kita, branding kita. Itu juga yang belum berjalan. Orang mau instan, langsung. Padahal kita lihat, saya bicara global ya supaya kita bisa melihat perbedaannya tahapan branding. Kita mungkin kalau di Makassar sini jalan-jalan ke mall kan ada The Body Shop ya. Yeah. The Body Shop. Bagaimana sebuah perusahaan yang dulunya tidak dikenal kok tiba-tiba berada di jajaran elit kosmetik. Kan dia di jajaran elit. Kenapa? Yang dia branding adalah satu, bahwa produknya adalah produk hasil alam, kosmetiknya hasil alam, dan kita punya semua itu. Kemudian yang dia branding lagi adalah pekerja, bahwa mereka membayar pekerja lebih mahal, ingin kesejahteraan. Kita kan di sini di Sulawesi, kita ingin ekspor, kita ingin ngolah itu karena untuk kesejahteraan. Dua-duain dapat, cuman bedanya dia bisa membranding. Itu pertama. Kemudian dengan branding, dengan cara menjual membahasakan produk kita dengan baik di media sosial saat ini, di internet namanya. Jangankan ini, contoh kita lihat Revlon yang baru-baru mengajukan pilot nih di Amerika Serikat setelah hampir 100 tahun berdiri. Iya, padahal Revlon itu kan jajaran kosmetik iya kan? Nah, dia kelas atas ya. Salah satu catatannya di situ mereka kalah bersaing dengan merek-merek yang dibangun oleh personal branding. Kalah dengan kosmetiknya Rihanna, Jenner, kayak itulah. Nah, kalah. Jadi yang mengalahkan dia bukan korporasi besar, tapi brand-brand yang dibangun dari media sosial. Nah, itu bisa terjadi juga di kita. Kenapa tidak? Ini Sulawesi Selatan kaya sekali. Saya mau cerita lagi satu produk nih. Satu produk yang mungkin bagaimana yang kita lihat sehari-hari itu cuma dipakai untuk bakar ini. Bakar ikan. Baru ya kan? Kita makan ikan tadi kan dibawa kan. Arang itu emas hitam, ngalahin batu bara. Diekspornya briket, diolah jadi briket, kemudian diekspor. Kalau salah satu eksportir itu bilang, kalau briket saya rutin pak, briket saya rutin ekspor, saya berani beli di petani kelapanya 2 kali lipat dari harga pasar saat ini. Bayangkan. Padahal itu baru ngolah arangnya. Itu seberapa luas kita punya kelapa ini di Sulawesi ini. Kalau data BPS itu sekitar 700.000 hektar. Kurang lebih sama dengan Pulau Jawa. Yang lebih luas itu yang di Sumatera, hampir 1 juta hektar. Bayangkan satu kelapa ya. Yang banyak dibuang-buang ini batoknya. Ya, batoknya. Tadi batoknya arang, briket. Ini produk ekspor yang luar biasa. Kulit luarnya lagi apa? Sabuknya coco fiber. Itu dipakai untuk jojok mobil mewah, ekspor ke Eropa. Kemudian yang agak hancur-hancur, coco fit. Sekarang kan banyak tanaman tuh. Tadi saya lihat Amala tadi nelpon katanya dapat kiriman apa? Monstera. Kalau kiriman bunga. Kan itu bisa ditaruh di situ, bisa sebagai wadahnya kan. Wadah bunga. Belum lagi kalau teman-teman sekalian senang dengan anggrek umpamanya, itu jadi wadah kan. Iya. Dicampur dengan apa nih, udah cantik. Diekspor bukan cuman anggreknya tapi sudah satu paket. Jadi tadi dari bahan kulit ya, itu sudah produk ekspor yang biasa. Tidak usah ini yang dalam, yang bagian dalam kan sudah jadi produk yang biasa di masyarakat. Ada isinya kan, ada yang di virgin coconut oil ini kan hasil pengolahannya lagi kan. Yang biasa kita lihat kan ada yang kopra, kemudian ada yang diekspor. Kalau Thailand itu kita impor dari Thailand, tahu apa?
kelapa, sering lihat kan kelapa yang tinggal tekan, ada tekan langsung masukin jus gitu. Iya. Itu diekspor. Itu diimpor. Kita belum ada. Padahal kelapa kita banyak ya. Kelapa kita banyak. Itu kan luar biasa. Itu luar biasa produk itu. Nah ini banyak sekali di sekitar kita. Teman-teman kalau sekarang ya tadi anak-anak muda yang sekarang senang main game, senang ini, ayo sekali-sekali lah lihat di YouTube produk-produk ini. Banyak di sekitar kita banyak kan. Ayo kita ekspor. Tadi batok kelapa di sini cuma dipakai bakar ikan ya. Ternyata nilai ekspornya Yang terbaru ekspor ke India, Sadaria. Sadaria ini masih anak mahasiswa juga dari ini. Dia ekspornya Pak, sapu lidi ke India 25 ton kalau terakhir gitu. iya di sini tuh dijual sama kakek-kakek keliling lakunya susah sekali. Jadi diekspor. Tapi ini jangan diekspor semua, bisa-bisa orang tidak ada sapu lidi. Sapu lidi Jadi susah kan? Iya, tapi itu produk ekspor. Sapu lidi itu. Kemarin ekspornya ke India. Iya, India di sana dipakai ya sapu lidi. Ya sama dengan lidi, cuman dengan harga tentu value yang lebih tinggi. Itu. Jadi sekitar kita banyak. Ayo lihat, pelajari lebih dalam. Sekarang internet ada di mana-mana, cari produk-produk ini. Nah, kalau ekspor kedengarannya sudah semudah itu. Tadi kalau awal opening saya bilang sulit, tapi sekarang mendengarnya oh semudah itu. Nah, apa nih dukungan dari berbagai elemen mungkin ya untuk anak-anak muda yang mungkin tertarik untuk mengekspor? Apakah dengan mereka berusaha sendiri seperti mengikuti tips-tips tadi itu sudah bisa mengekspor, atau memang butuh dukungan dari sistem, misalnya dari pemerintah, dari mana gitu? Bea Cukai ini kan bagian dari pemerintah ini Ya. hadir nih kan. Kami punya program Export Assistance. Jadi program ini bukan program kami pribadi untuk mendorong, tapi program ini bagaimana mengkolaborasikan semua pihak. Akhirnya kami gandeng FTA Center Makassar dari perdagangan, kami gandeng perbankan, kemudian kita dengan karantina, dan semuanya kita jadi satu. Ketika ada permasalahan contoh disampaikan ke Bea Cukai tapi permasalahan terkait karantina, kami bantu sampaikan. Kalau ada yang mau belajar ekspor, Bea Cukai datang. Kami siap mengasistensi. Kami siap berbagi cerita terkait produknya. Pokoknya Pak, saya punya produk A. Kita akan, oh ini produk ini. Kita akan cerita produk itu. Kalau mau lebih dalam bisa one on one meeting, bisa dengan Bea Cukai, bisa datang ke FTA Center, bisa semua itu. Jadi sekarang semua instansi ini berusaha mendorong ekspor. Kalau ada instansi yang sampai menghambat ekspor, aduh, bagaimana caranya? Kalau petugas Bea Cukai ada yang menghambat ekspor, mungkin dia sudah bosan jadi petugas Bea Cukai. Mungkin mau resign kali ya? Mungkin. Kalau dia sampai seperti ini, mungkin mau dibantu resign sama Ibu Sri. Oke, Bu Sri Mulyani ya. Iya. Oke, itu tadi cerita mengenai ekspor. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan dengan ceritanya Evi tadi. Pak Evi ini kita tahu bahwa ekspor ternyata saat ini sudah bisa dilakukan, semakin mudah untuk dilakukan. Dan bagi yang masih bingung nih mau ekspor tapi masih bingung, masih banyak pertanyaan, bisa nanya ke Bea Cukai, pasti akan dibantu, diasistensi, diarahkan ke instansi yang terkait gitu ya. Bisa juga kalau mau tidak usah datang ke kantor Bea Cukai, udah tidak zaman sekarang datang ke kantor pemerintahan. Ada sosmed ya. Di sosmed @Bea Cukai Makassar. Tanya di situ pasti direspon. Oke, Fit. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Terima kasih sudah datang dan semoga sosialisasi ekspor assistance yang dilakukan oleh Bea Cukai terus bisa maju. Amin. Oke, pemirsa pendengar dari Timur untuk Indonesia, kita jumpa lagi di episode selanjutnya.